Jamaluddin dilahirkan di sebuah kampung yang berada di bawah lereng Gunung Rinjani, yaitu Kembang Kerangdaya, Lombok Timur pada tahun 1974. Ia dilahirkan dari keluarga petani dan pedagang sebagai putra keempat dari 5 bersaudara pasangan Haji Ismail dan Ibu Hajah Zakiyah. Jamaluddin menghabiskan masa kecilnya sampai remaja di kampung halamannya. Ia dikenal sebagai anak yang rajin, sambil bersekolah di SD, SMP, dan juga nyantri di Pondok Pesantren Darul Kamal An-Nur Kembang Kerang di bawah asuhan Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan Jain Nahdi yang sekaligus sebagai kakak. Setelah tamat dari aliyah di kampungnya, kurang lebih 7 tahun sebagai santri, ia melanjutkan pendidikannya di IAIN Mataram. Selama kuliah, ia juga menjadi aktivis. Aktif di gerakan pramuka, ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Racana IAIN Mataram. Setahun setelah tamat dari IAIN Mataram, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah Stain Mataram. Ia juga pernah mengabdi menjadi dosen honor di IAIH Lombok Timur di Anjani. Tidak lama setelah itu, ia menikah dengan Siti Nurul Hairani, keturunan Jerome Hiram Pancor, dan juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, dan telah dikaruniai 3 orang anak. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 2002, ia melanjutkan pendidikan S2 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan konsentrasi sejarah dan peradaban Islam, dan lulus pada tahun 2004 dengan memperoleh gelar lulusan terbaik. Pada tahun yang sama melanjutkan program S3 di kampus yang sama. Selama pendidikan di UIN Jakarta, ia menemukan jati dirinya sebagai seorang peneliti sejarah. Dalam banyak penelitiannya, Jamaluddin mempertemukan 3 disiplin ilmu ini menjadi basis kekuatan dalam penelitian sejarah. Tahun 2010, ia menamatkan pendidikan doktornya di UIN Jakarta dengan predikat cum laude. Kembalinya dari tempat studi tahun 2010, kemudian ia diangkat menjadi Direktur Pasca Sarjana IAIN Mataram pada umur 36 tahun, direktur termuda di Indonesia saat itu. Dengan tugas tambahannya sebagai Direktur Pasca Sarjana, tidak membuatnya menjadi lalai dalam melakukan penelitian-penelitian. Kegiatan-kegiatan penelitian terus dilakukan. Penelusuran sumber-sumber sejarah yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok, dapat dikatakan hampir tidak ada yang belum didatanginya. Penelusuran tinggalan-tinggalan arkeologis berupa makam tua, masjid kuno, dan artefak-artefak sejarah satu persatu disurvei dan dikaji. Dan tidak jarang ia menemukan kendala-kendala yang membahayakan dirinya. Bahkan pernah dikejar oleh pemilik sawah lantaran menggali batu nisan tanah yang sudah diklaim menjadi milik perorangan. Inilah yang membedakan karya-karyanya dengan penulis-penulis sebelumnya. Begitu juga dengan sumber-sumber manuskrip. Dari tahun 2006, ia mulai melakukan penelusuran terhadap sumber sejarah berupa manuskrip-manuskrip kuno. Di hadapan saya ini adalah salah satu naskah yang berbicara tentang sejarah politik masyarakat Sasak. Sampai saat ini, lebih dari 700-an naskah telah dialih mediakan dengan digitalisasi bekerjasama dengan Puslitbank Lektur Kementerian Agama Jakarta dan Lembaga Internasional Dreams. Tidak jarang ia harus bertemu dengan berbagai persoalan secara logika tidak masuk akal. Ada yang harus didapatkan dengan ritual-ritual, dengan melakukan ritual adat. Terkadang ia harus menginap di rumah penduduk dan melakukan ritual-ritual tertentu untuk penurunan naskah. Ketekunannya dalam menelusuri sumber-sumber sejarah membawanya ikut terlibat dalam pertemuan-pertemuan nasional dan internasional.
dan tulisan-tulisannya tersebar di jurnal-jurnal nasional dan internasional. Diundang sebagai narasumber dalam forum-forum nasional dan internasional, Simposium Internasional Penaskahan Nusantara, sebagai narasumber di media-media lokal dan nasional, pada TV-TV swasta maupun pemerintah. Beberapa hasil karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku dan beberapa di antaranya siap untuk diterbitkan. Selain kegiatan-kegiatan di kampus sebagai tenaga pengajar dan peneliti, Jamaluddin juga aktif di kegiatan-kegiatan di luar kampus. Di daerah kelahirannya, ia mempelopori pendirian kampus STAI Darul Kamal Kembangkerang bersama dengan akademisi berbagai kampus ternama di Nusa Tenggara Barat. Ia tergabung dalam Dewan Riset Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai sekretaris umum sudah 2 periode hingga sekarang. Selain itu, ia juga menjadi tim penyelaras kebijakan Gubernur NTB tahun 2014 sampai sekarang. Menjadi tim seleksi atau pensil untuk pejabat eselon 2 dan sebagai mitra untuk pembentukan Kampung Madani yang diprogramkan oleh Pemprov NTB. Ia juga menjadi pengurus di masyarakat adat Sasak, Asosiasi Dosen Indonesia. Ia juga aktif mengisi kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, mengisi sesi sejarah di Masjid Hubul Waton Islamic Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Jamaluddin kan, sekarang alhamdulillah lulus. Belajar sekolahnya di SMP. Nah, ketika mau berakhir di SMP sekitar tahun 1988, nah ibunya menyerah kepada saya dengan pengalamannya kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya semua jurusan umum, tidak ada yang pernah di agama. Nah, kelak nanti dialah yang saya harapkan untuk bisa mengirimkan saya pahala Al-Quran, pahala surat Yasin, demikian juga doa dari anak soleh lah. Itu harapan. Nah, beliau melanjutkan ke IAIN, belajarnya di situ. Ya mungkin apakah saya tidak kurang pas tahu bagaimana belajarnya dari awal kuliahnya, tapi setiap pulang dari Mataram mesti mampir. Mohon doa. Kemudian kalau ada yang berkaitan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis yang didengar dari dosen-dosen di sana, ya diulang, artinya ditanya ulang, ini bagaimana hadis ini, bagaimana ayat ini, ya sejelaslah sesuai dengan apa kemampuan saya yang bisa menjelaskan. Saya atas nama Masyarakat Pernaskahan Nusantara Manasa ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Jamaluddin MA atas pengukuhannya sebagai guru besar sejarah peradaban Islam. Dan beliau sejak awal menjadi Ketua Manasa Lombok telah menunjukkan dedikasinya, perhatiannya, terutama dalam penelitian naskah-naskah keislaman di wilayah Lombok. Oleh sebab itu, kami sangat gembira dan tentu saja senang sekali karena pada hari ini semua jerih payah beliau akhirnya diakui secara resmi di institusi yang luar biasa berwibawa ini. Halo Jamal, saya dengan gembira sekali mendapat kabar dari kamu bahwa kamu sekarang akan menjadi guru besar. Di dalam zaman COVID sekarang ini jarang sekali ada kabar gembira kan. Jadi saya juga bangga karena kamu kan mahasiswa saya. Jadi saya juga satu-satunya di dunia sekarang ini di luar Indonesia yang mengkaji naskah-naskah Lombok. Jadi saya harap nanti di kemudian hari kita bisa juga nanti mengeratkan lagi kerjasama supaya naskah-naskah dan kebudayaan, sejarah, agama dan lain sebagainya di Lombok itu lebih dikenalkan di dunia luar, apalagi di dalam kalangan ilmu pengetahuan. Ayah itu juga ya kayak kita menjadi seorang ayah di rumah, tetap main sama kita, ketika kita jenuh dia berusaha menghibur kita, ketika kita lelah dia berusaha memberikan kita suatu hal yang bisa memfresh pikiran kita. Selain itu juga ketika kayak
kita capek di sekolah Pak, kami capek di sekolah. Jadi ayah selalu bilang, ya udah ada apa. Jadi kita selalu berdiskusi seolah kami bersama ayah, bersama ibu itu bukan hanya sekedar kayak rasanya orang tua, tapi seolah-olah kami berbicara dengan teman sebaya kami. Jadi memang ayah membimbing kami agar kami bisa menjadi orang yang lebih sukses ke depannya. Ayah itu orangnya penyabar, tidak mudah marah. Terus itu dia memperbaiki apa Mbak dengan baik. Terus ayah selain jadi peneliti, ayah juga di rumah tuh humoris, tegas, suka perbaiki barang-barang yang di rumah. Kalau buat ngisi waktu luangnya kayak mesin cuci, pipa, habis itu HP, terus kipas. Pokoknya ayah itu keren. Pada Litbang dan Dilat Kementerian Agama, saya mengucapkan selamat atas raihannya sebagai guru besar. Saya mengakui bahwa Prof. Jamal ini adalah orang yang sangat konsisten dan teguh, terutama dalam bidang kajian sejarah Islam. Saya ucapkan selamat kepada saudara saya, Profesor Dr. Haji Jamaluddin MA, atas pengukuhan beliau sebagai guru besar sejarah dan peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Mataram. Profesor Azumati Azra, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang sejarah sosial dan intelektual Islam, ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Jamaluddin yang telah berhasil mencapai derajat akademik, derajat profesi akademik yang tertinggi, yaitu guru besar, profesor dalam bidang sejarah dan peradaban Islam. Kami dari pimpinan Universitas Islam Negeri Mataram menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Haji Jamaluddin MA, guru besar ilmu sejarah dan peradaban Islam. Kami sangat senang dan bangga karena hampir setiap tahun UIN Mataram terus melahirkan guru besar, maka kehadiran Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin di UIN Mataram sebagai guru besar dalam ilmu sejarah dan peradaban Islam itu akan menjadi energi akademik bagi pembukaan horizon bagaimana sejarah peradaban itu berkembang, dan insya Allah nanti akan menjadi inspirasi bagi pengembangan peradaban di Universitas Islam Negeri Mataram. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.